Kalau kita bicara masalah judi, kita pandang dari segi manapun, sedikit pun judi tidak akan pernah menimbulkan kebaikan, selalu menimbulkan keburukan dan kejahatan. Judi selain dapat merusak diri pribadi seseorang, judi juga dapat merusak hubungan rumah tangga kita kalau kita sudah mempunyai keluarga. Dan judi juga dapat merusak ketentraman, kenyamanan masyarakat yang berada di sekeliling kita. Jadi untuk apa rasanya saudara-saudaraku kita harus hanyut ke dalam yang namanya meja perjudian tersebut? Sejak pertama bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat sekarang ini, sejarah belum pernah mencatat orang kaya karena judi. Tapi yang bangkrut, yang miskin, yang melarat, yang kere banyak karena judi. Sejak mulai David Kepeler sampai Aristoteles, mereka adalah orang top-top kaya nomor 1 di atas dunia ini. Mereka kaya bukan karena judi, mereka kaya karena peras keringat banting tulang dan mau menghadapi kehidupan di atas dunia ini di alam nyata, bukan di alam mimpi. Kita jangan berharap bisa untung besar hidup di atas dunia ini tanpa mau peras keringat banting tulang, karena hidup ini bukanlah undian. Kalau kita ingin hidup kita berubah ke hidup yang lebih maju, janganlah judi yang kita kejar. Yang harus kita kejar adalah berusaha dan berdoa kepada Allah. Kenapa saya sampaikan demikian? Untuk mencapai sebuah kesuksesan, antara usaha dan doa ini tidak bisa dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Jikalau seandainya kita hanya berusaha tanpa tidak mau berdoa, itu namanya kita takabur atau sombong kepada Allah. Dan jikalau seandainya sebaliknya, kita hanya berdoa saja tanpa tidak mau usaha, itu juga namanya sia-sia. Umar bin Khattab pernah mengatakan, langit tidak akan mungkin menghujankan emas dan perak untuk umat manusia kecuali manusia itu sendiri yang berusaha untuk mencarinya. Dalam Al-Quran Allah telah mengatakan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut yang berusaha untuk merubahnya. Artinya apa saudara-saudaraku? Allah tidak akan merubah nasib hidup kita kecuali kita sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara masalah penyakit judi ini bukan cuma ada pada saat sekarang ini. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke atas dunia ini, penyakit judi itu sudah ada. Yang kita kenal pada waktu itu dengan zaman jahiliyah. Kalau orang jahiliyah dahulu main judi, minta ampun saudara-saudaraku. Las Vegas, kota judi terbesar nomor 1 di dunia pada saat sekarang ini, terletak di Amerika. Tetapi jikalau kita bandingkan dengan judi jahiliyah pada masa dahulu, itu Las Vegas enggak ada artinya. Kalau orang jahiliyah dahulu main judi, ada uang dia pasang sampai habis. Habis uang, ada kendaraan dia pasang sampai habis. Habis kendaraan, ada tanah dia pasang sampai habis. Habis tanah, ada rumah dia pasang sampai habis. Uang habis, kendaraan habis, tanah habis, rumah habis. Ada istri juga dia pasang. Judi namanya saudara-saudaraku. Jangankan kita yang hidup pas-pasan seperti ini, konglomerat, milioner sekalipun, apabila mereka sudah hanyut ke dalam yang namanya meja perjudian, alamatlah mereka akan hidup sengsara, alamatlah mereka akan hidup melarat. Apalah lagi kita yang hidup pas-pasan seperti ini. Lagi pula saudara-saudaraku, uang yang kita dapatkan dari hasil berjudi adalah haram. Kemana akan kita bawa? Apakah sampai hati rasanya? Apakah sanggup rasanya?
dengan uang haram tersebut kita nafkahi anak dan istri kita, sedangkan dengan uang halal saja kita kasih, sudah jauh juga dia dari agama, apalah lagi kita kasih dengan uang yang haram. Kadang-kadang ada uang 10-20 ribu di dalam saku, anak nangis-nangis minta jajan, ya minta jajan ya. Lalu apa kata si ayah? Sabar nak, ini kalau tembus bisa ratusan ribu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak nangis-nangis kelaparan, uang habis begitu saja. Daripada uang 10-20 ribu dipasang togel, dipasang pakong, lebih baik beli beras makan sama anak istri di rumah. Itu jauh membuat hidup saudara lebih berkah daripada saudara bawa memasang togel tersebut.